Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Zaim Saidi Insight. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai fulus, yaitu koin tembaga. Ada pepatah mengatakan ma fi fulus mamfus. Jadi sebelumnya tolong di subscribe, di like dan di share. Terima kasih. Ya, jadi di tangan saya ini ada koin tembaga ya. Nah, di sini bernilai 3 fulus. Jadi sekarang ini beredar koin-koin tembaga ini dalam dua satuan, yaitu 2 dan 3 fulus. Nah, jadi di dalam sejarah kehidupan manusia, koin tembaga ini selalu ada, ya. Tidak selalu terbuat dari tembaga, ada juga yang terbuat dari perunggu. Jadi kalau di dalam sejarah Nusantara itu kita mengenal ada koin kepeng, ada koin benggol, ya kan? Nah, di dalam sejarah Eropa, Romawi, itu dikenal koin fulus. Nah, itu kemudian juga diadaptasi sejak zaman Rasul SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, kita melihat banyak catatan-catatan bagaimana kaum muslimin juga menggunakan koin-koin fulus sebagai uang recehan, di samping ada koin emas dan koin perak, yaitu dinar dan dirham. Nah, jadi fulus ini adalah satu alat tukar khusus yang kalau kita buka fikih muamalah itu dengan jelas diposisikan sebagai alat tukar, tapi dia bukan nukut, bukan uang yang bernilai ya. Jadi kedudukannya adalah khusus. Fulus ini hanya digunakan untuk alat tukar recehan dan tidak ada kewajiban zakat, walaupun Anda memiliki fulus 1 gerbong atau 2 gerbong koin tembaga, tapi tidak ada kewajiban zakat, karena posisi koin tembaga itu sama dengan posisi besi, sama dengan posisi perunggu atau kuningan dan lain-lain logam yang tidak ada kewajiban zakat atasnya. Jadi zakat itu hanya dikenakan pada harta mal ya, yang dalam bentuk uang adalah yang dikenal sebagai nukut atau nakdain untuk 2 sejoli koin dinar emas dan dirham perak. Nah, jadi koin tembaga itu tidak dikategorikan sebagai harta mal yang berkewajiban zakat, dan juga tidak boleh, tidak sah digunakan untuk membayar zakat. Jadi alat membayar zakat mal yang merupakan harta moneter atau harta perniagaan, jadi kalau Anda berdagang komputer, Anda berdagang mobil, membayar zakatnya adalah dengan dinar emas atau dirham perak. Dan fulus tidak bisa digunakan untuk membayar zakat. Nah, yang ketiga, fulus juga berbeda dengan dinar dan dirham yang bisa dijadikan permodalan dalam kirat atau mudharabah. Fulus tidak bisa. Fulus tidak boleh digunakan sebagai permodalan ya, baik itu dalam kirat, dalam syirkat maupun bahkan dalam syirkah ya, kirat atau mudharabah. Jadi kedudukannya jelas. Nah, kegunaannya pun juga sangat dibatasi. Jadi fulus itu hanya berfungsi untuk alat tukar recehan. Nah, jadi itulah fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT ya. Kalau harta yang nilainya besar, maka dia juga harus ditukar dengan nilai yang komoditi yang bernilai besar atau uang yang bernilai besar, yaitu dinar emas. Gitu ya, karena pertukaran itu harus selalu setara, mithlan bimithlin. Nah, kalau dia agak kecil, ayam atau mungkin buku-buku atau pakaian atau alat-alat rumah tangga, maka digunakanlah yang setara dengan itu, yaitu koin perak yang kita kenal sebagai dirham perak ya. Nah, baru untuk yang kecil-kecil, maka yang recehan ya, untuk sayuran, untuk kalau sekarang ya bayar parkir, beli permen, beli kerupuk dan sebagainya, yang kecil-kecil digunakan ya, fulus. Jadi Anda tidak bisa mengumpulkan fulus 1 karung lalu dibayarkan untuk menukarkan motor misalnya atau kambing ya. Nah, kalau kambing bayarkan dengan dinar emas. Jadi tidak dengan fulus, kecuali kalau fulus itu diperlakukan sebagai tembaga atau perunggu apapun bahannya yang kemudian ditimbang. Berapa timbangan itu dan nilainya berapa, nah, barulah itu bisa disetarakan sebagai pertukarannya, nilai pertukarannya ya. Nah, jadi fulus-fulus ini sekarang sudah dicetak kembali. Nah, saya ingin merujuk pada satu masa, ini yang sudah jauh
sesudah masa Khulafaur Rasyidin untuk menjelaskan kenapa fulus itu harus tersedia meskipun dalam jumlah yang terbatas dan digunakan juga dengan jalan terbatas. Jadi ini di zaman dinasti Mamluk ya, di abad ke-14 ya, menjelang tahun 1400-an sampai awal 1400-an Masehi, ada seorang perempuan, entah janda, entah perempuan miskin, entah orang tua, tapi dia ini satu orang perempuan yang dia gelisah karena dia melakukan satu transaksi yang menurut dia ini ada yang kurang tepat gitu. Karena itu dia menemui seorang ulama, seorang khatib masjid waktu itu ya di Kairo. Lalu dia memberitahukan apakah halal meminum air kendi. Ya, nah tentu si ulama ini bingung ditanya begitu. Kenapa rupanya meminum air kendi ditanyakan halal haramnya? Apa yang membuat dia menjadi haram? Lalu ibu-ibu ini bercerita bahwa dia membeli sekendi air dari seseorang dan dia membayarkannya dengan koin 1 dirham. Nah, lalu oleh si penjual air ini dia diberi 1 kendi air dan koin setengah dirham. Nah ini satu fakta sejarah juga bahwa kita menemukan ada koin setengah dirham di abad ke-14 itu di Mesir ya. Nah lalu si Imam Khatib ini, ulama ini berpikir sejenak lalu mengatakan, oh itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena ada riba di dalamnya. Ya, nah jadi mengapa Khatib Imam ulama ini mengatakan demikian? Karena kita tahu bahwa Rasul SAW mengatakan kalau emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan garam, maka dia harus tunai dan setara. Nah, ini satu hal yang penting sekali untuk kita pahami di zaman ini untuk mengerti apa itu riba ya. Nah, jadi di situ terjadi transaksi bahwa 1 dirham ditukar dengan setengah dirham yang ditambah dengan 1 kendi air. Nah, jadi itu di situ ada riba karena itu berarti perak ditukar perak, dirham ditukar dengan dirham tidak setara. Ya, bahkan kemudian ditambah sesuatu yang lain yaitu sekendi air. Nah, lalu si Imam Khatib ini sesudah mengetahui kasus ini dia buru-buru datang kepada Sultan Kamil kalau nggak salah waktu itu. Dia mengatakan, Sultan, ini ada satu keperluan untuk menyediakan alat tukar yang kecil nilainya supaya transaksi kecil bisa terjadi tanpa harus membuat orang terjebak dalam riba. Nah, lalu Sultan Kamil waktu itu memutuskan mulai mencetak fulus ini dengan berat pada waktu itu 1 miskol, yaitu 4/4 gram tembaga. Nah, lalu ditentukan nilai tukarnya pada waktu itu adalah 48 yang kemudian mengalami perubahan menjadi 24 fulus setiap 1 dirham. Nah, tapi kemudian pada generasi selanjutnya di bawah Sultan Arkuk itu mungkin generasi atau 1 atau 2 generasi sesudah Sultan Kamil ini menyalahgunakan penggunaan fulus itu. Dia mencetak banyak-banyak fulus, kemudian melakukan debasement terhadap dirham perak ya, mengurangi kadarnya, lalu menaikkan atau menurunkan pertukarannya dengan fulus yang pada akhirnya membuat orang lebih banyak menggunakan fulus ketimbang dirham perak gitu ya. Dan kemudian koin dinar emas yang selama generasi di Mesir digunakan sebagai alat tukar jadi mulai menghilang ya, mulai menyusut, koin perak hilang dan sepenuhnya melimpah ruah koin fulus. Maka terjadilah yang kalau hari ini kita sebut sebagai krisis moneter, di mana harga-harga melonjak tinggi, kemiskinan semakin merajalela dan akhirnya bangkrutlah dinasti Mamluk dan akhirnya berganti dengan dinasti yang baru dan dinasti Mamluk runtuh akibat terlalu banyak menggunakan fulus. Nah, jadi lihat ya, kalau kita refleksikan pada zaman kita hari ini, yang menyerupai fulus adalah uang fiat dalam pengertian bahwa itu adalah benda yang tidak bernilai dan dianggap sebagai punya daya beli dan dipertukarkan dengan tidak terbatas untuk seluruh barang dan jasa. Yang akibatnya adalah mengalami depresiasi yang terus-menerus, membuat masyarakat terus-menerus dipermiskin, dan kita terus-menerus berganti-ganti mengalami apa yang disebut sebagai krisis moneter. Karena itu, kita harus merujuk pada apa yang terjadi di Mesir ini dan solusi-solusi yang diberikan oleh satu muhtasib
ya yang bekerja pada waktu itu, dan dia adalah seorang ulama, yaitu Al-Makrizi. Jadi Al-Makrizi mengatakan bahwa dari seluruh sejarah kehidupan umat Islam tidak pernah ada uang yang tidak terbuat dari emas atau perak. Ya, nah sebelum ada fulus, atau kalau tidak ada fulus untuk yang recehan, bisa juga digunakan komoditi-komoditi yang lazim. Ya, yang lazim pada waktu itu misalnya adalah roti tawar. Ya, roti tawar itu digunakan untuk pertukaran benda-benda recehan atau garam. Nah, itu yang disebut oleh Rasul SAW. Jadi kenapa Rasul menyebut garam? Karena kita memerlukan alat tukar yang kecil-kecil yang recehan, gitu. Nah, jadi kembali ke apa yang dikatakan oleh Makrizi, pertama itu bahwa fulus itu diperlukan, tapi terbatas, hanya sesuai dengan fungsinya dan tidak boleh disalahgunakan. Ya, nah jadi hari ini kita menggunakan fulus hanya untuk pertukaran recehan, dan begitu sudah masuk ke angka 1 dirham, atau karena sekarang ada setengah dirham, harus digunakan setengah dirham sebagai alat tukarnya. Itu untuk mencegah supaya tidak terjadi depresiasi terhadap kekayaan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, Makrizi mengatakan bahwa kita harus kembali kepada dinar emas dan dirham perak, dan daya belinya pun harus dikembalikan. Nah, pada waktu itu Makrizi mengatakan seyogyanya 1 dinar itu setara dengan 15 atau 16 dirham perak. Nah, kita tahu di zaman Rasul SAW, dinar dan dirham itu 1:10. Kemudian berubah di zaman Khulafaur Rasyidin, itu adalah 1:12. Lalu sepanjang ratusan tahun, itu pada posisi 1:15-16. Ya. Nah, inilah sebetulnya daya pertukaran yang ideal antara dinar dan dirham. Hari ini kita menemukan 1 dinar itu setara dengan 52, kadang-kadang 53 dirham. Ya. Nah, dengan kata lain, hari ini dirham perak itu mengalami debasement, mengalami penurunan nilai yang luar biasa. Ya, karena seharusnya idealnya berarti 1 dinar itu ya 16 dirham. Gitu. Jadi sekarang ini masih sangat murah. Jadi inilah kesempatan dan peluang kepada umat Islam untuk memiliki dan menggunakan dirham perak sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, serutin-rutinnya. Karena pada satu titik dirham ini akan kembali kepada nilai fitrahnya, yang kira-kira perbandingannya ada 1:15 kalau kita mau ngambil pengalaman ratusan tahun, atau bahkan 1:12 di zaman Khulafaur Rasyidun. Dan di zaman Nabi 1:10. Itu sebabnya nisab zakat adalah 20 dinar atau 200 dirham atau 40 ekor kambing. Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan yang berlaku pada saat itu. Ya. Nah, jadi hari ini suka orang bertanya, kenapa harga perak sekarang sangat rendah? Gitu ya. Ya, itu karena dikontrol oleh oligarki. Ya. Jadi karena itu tugas kita adalah bagaimana membuat dirham perak ini sebanyak mungkin digunakan, ya. Nah, jadi kembali kepada koin fulus. Sekali lagi bahwa koin fulus itu penting, harus ada. Jadi dalam bahasa Syekh Abdul Qadir As-Sufi, beliau mengutip satu mufti dari Turki, ya, Syekh Mahmud Effendi. Mereka mengatakan, dia mengatakan bahwa fulus itu diperlukan karena fulus bukan nukut. Jadi dengan kata lain, dia tidak terkena zakat. Jadi kaum miskin, kaum papa itu memiliki alat tukar, dan ini alasan kedua bahwa dengan fulus itu janda-janda miskin ini bisa membeli sekerat roti. Ya. Nah, tapi mereka tetap berada di luar zona zakat. Bagi mereka inilah maka fulus itu diperlukan, dan juga dalam rangka tadi supaya kita tidak terjebak dalam riba ketika kita mempertukarkan misalnya dirham dengan satu benda tapi nilainya tidak sampai 1 dirham, maka digunakan fulus sebagai penggenapnya, atau kita menggunakan istilah kembalian. Sebenarnya dalam muamalah itu tidak ada istilah kembalian, ya. Jual beli itu selalu pas, ya, selalu pas, mithlan bi mithlin. Jadi kembalian itu ada hanya karena kita menggunakan sistem riba, yaitu uang kertas, di mana uang kertas ini didasarkan pada nilai nominal 100.000. Harga barangnya dibilang 50.000, maka ada kembalian 50.000. Nah, di dalam muamalah itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau kita mempertukarkan misalnya 1 kilo gandum dengan seekor ayam, ya 1 kilo dengan seekor ayam. Gitu. Kalau ayamnya rada kecil, ya gandumnya dikurangi. Gitu. Tidak kemudian ada kembalian. Nah, jadi kalau kita kembali kepada model muamalah, yaitu dengan barter, dan uang kita adalah terbuat dari komoditi bernilai, baru kita bisa memahami apa makna
mislan bimislin ya. Jadi demikian, mudah-mudahan penjelasan ringkas mengenai fulus tembaga ini bisa dipahami, dan di video-video yang akan datang kita akan bahas lagi kaitannya dengan transaksi real di pasar dan juga tentang bagaimana menentukan nilai tukar dan daya beli koin emas, koin perak, dan koin tembaga ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.